Shalom Bapak Ibu saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di malam hari ini kita kembali akan bersama-sama mengikuti doa malam. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Kau beri kepada kami hingga di malam hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti doa malam ini. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang terus melingkupi kami, Engkau yang terus menanggung setiap kehidupan kami hari demi hari. Menyertai doa ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami dalam kami memuji, menyembah, dan mendoakan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita katakan, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi dari awal kita katakan Bapak Ibu, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya, kami berserah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa setiap pergumulan kita, masalah yang kita alami, kita mengandalkan Tuhan. Salah satunya kita mau berdoa, kita mau berharap, kita mau berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Yesus. Kami berseru kepadamu Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Mari bukalah hati setiap kami, ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami. Ingatkan kami akan kasih-Mu, ingatkan kami akan pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yaralama yaralama syikarata karalama rama yaralama. Yaralama rama rama yaralama yaralama namasi. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah hanya kepadamu Yesus, penolong kami yang setia. Di saat kami tidak mengerti, di saat kami tak mampu, Kau buka jalan kami Tuhan. Yaralabarama yaralabarama shikaralabarama yaralabarama si. Terima kasih Yesus. Yaralabarama 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 shikaralabarama yaralabarama. Yaralabarama yaralabu. Yaralabarama 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 shi. Terima kasih Tuhan. Yaralabarama yaralabarama shikaralabarama yaralabarama yaralabarama shi. Shandaralamu, Shandaralamu,
Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, namun semua hanya oleh karena Roh-Mu yang memberi kami kekuatan, firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah kami hanya memandang kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah
Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya lama lama karama ya lama sih. Ya lama karama sih. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, sakit penyakit apapun itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau beriman kepada Tuhan. Kita mau tumpangkan tangan kita di atas bagian tubuh kita yang sakit. Firman Tuhan katakan ada kuasa di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Mereka mengandalkan nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita tumpangkan tangan kita. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi sakit umat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi kelemahan umat-Mu Tuhan, baik itu sakit di bagian kepala, di bagian kaki, sakit di bagian kista dan lain sebagainya Tuhan, bagian ovarium, di bagian ginjal dan lain sebagainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa beserta setiap anak-anak-Mu. Bangkitkan iman percaya kami Tuhan hanya kepadamu ya Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh bilur-Mu Yesus, Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan. Bahkan setiap sakit apapun itu dilenyapkan oleh kuasa-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, ajar kami berserah, berharap hanya kepadamu, menerima Tuhan kebaikan-Mu Tuhan, menerima Tuhan kesembuhan dan pemulihan yang daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kita yang mengalami kelemahan, yang sedang mengalami banyak permasalahan, persoalan yang tidak dapat kita pikirkan sendiri, percaya firman Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Belajar percaya, belajar berserah kepada Tuhan. Ia sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Belajar untuk mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara-cara yang tidak bisa kita lihat, dan mengajar kita untuk beriman hanya kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang mencari pekerjaan, menanti pasangan hidup, di dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami memancarkan kemuliaan-Mu dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami ya Yesus. Terima kasih Bapa, buka jalan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang, perekonomian dan lain sebagainya. Biar kami tidak terus berada dalam lingkaran setan Tuhan, tetapi kami mau lepas Tuhan dari segala hutang penyakit Tuhan, hutang piutang dan lain sebagainya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk juga setiap kehidupan kami, khususnya juga anak-anak-Mu yang ada di GPGH Wonosobo Tuhan, yang sedang mengalami kelemahan, sedang dalam pemulihan, baik Ibu Aicun, baik Ibu Monding, baik juga kami berdoa untuk emak yang kemarin jatuh juga Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan, kesehatan selalu ya Tuhan. Baik juga yang berdoa untuk Ibu Yuli Tunggoro Tuhan,
yang rencananya akan periksa kontrol di luar kota Tuhan. Tuhan, Engkau yang mendahului Tuhan setiap tangan dokter dan perawat. Engkau yang menjamah terlebih dahulu oleh kuasa darah-Mu Yesus, pilur-Mu Yesus menyembuhkan total dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa juga untuk pemulihan dan kesehatan, kesembuhan Bapak Pendeta Siswanto di Tarempa, juga Bapak Pendeta Edison Sihombing di Batam Tuhan, Bapak Pendeta Manurung di Semarang Tuhan. Engkau yang menjamah menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percayakan dalam tangan-Mu ya Tuhan setiap kehidupan kami, juga anak-anak-Mu yang sedang terapi, baik Ibu Tina, Ibu Handoko, Bapak Handoko, baik juga kesehatan Bu Bambang, Oma, semua Tuhan. Kami serahkan hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar kami hanya mengandalkan Engkau Yesus dalam setiap pergumulan kami. Kami berdoa khusus juga untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami keterikatan dengan berbagai macam hal-hal yang buruk ya Tuhan. Baik keterikatan dengan judi online, narkoba, keterikatan dengan minuman keras, rokok, keterikatan dengan pornografi, keterikatan dengan sakit hati, dendam, dan lain sebagainya Tuhan. Bapa, Engkau yang melepaskan kami oleh karya Tuhan Yesus Kristus dari segala dosa, hukuman dosa, pelanggaran maut Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang sanggup juga melepaskan anak-anak-Mu dari segala yang jahat, yang buruk, yang negatif Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus kami dimampukan, kami dibuat mengerti untuk kami lepas dari itu semua ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang akan melanjutkan Tuhan setelah mereka menyelesaikan jenjang sekolah di SMA dan SMK. Mereka akan melanjutkan kuliah, mereka akan melanjutkan bekerja. Buka jalan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Mereka juga akan menjalani ujian Tuhan untuk masuk ke perguruan tinggi. Biarlah Engkau mendahului semuanya, memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat Tuhan menjalani ujian dengan baik, mendapatkan hasil yang terbaik, dan mereka dapat masuk ke tempat di mana Engkau sudah merencanakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk juga anak-anak-Mu yang ada di luar kota, mereka yang bekerja, mereka yang berkuliah, mereka yang juga mengikuti pasangannya Tuhan, suami istrinya di luar kota. Engkau yang selalu melindungi, menjagai Tuhan. Engkau yang selalu memberikan hikmat, memberikan Tuhan momen yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang saling membangun dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapak Presiden dan jajarannya, sampai Bapak Bupati Wonosobo dan jajarannya di Wonosobo ini. Berikan roh takut akan Tuhan, hikmat, bijaksana menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi keamanan, ekonomi yang baik, pemulihan, dan juga Engkau yang berikan selalu suasana yang kondusif Tuhan. Dan terlebih kami berdoa biarlah Injil-Mu makin diberitakan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga pastori, baik ibu penasihat, anak, mantu, cucu dimanapun berada. Berkatilah ya Tuhan, berikan selalu kesehatan, kekuatan, pengurapan pada hamba-hamba-Mu dalam menjalankan setiap tugas pelayanannya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami di malam hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, dan Engkau yang mampu membuka jalan kami Tuhan. Sebentar bila kami akan merenungkan firman-Mu, bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini kita akan membahas perintah ke-9. Kalau di waktu yang lalu perintah ke-7, sekarang kita loncat dulu ke perintah ke-9 yang dikatakan di sana di Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mengapa kita meloncat ke perintah ke-9 Bapak Ibu?
Karena perintah ke-8 yaitu jangan mencuri dan perintah ke-10 jangan mengingini jelas termasuk dalam satu kelompok. Kita akan membahas keduanya di waktu mendatang dan membahas perintah ke-9 terlebih dahulu tentang jangan mengucapkan saksi dusta. Bapak Ibu, saudara sekalian, bagian kedua dari ke-10 firman atau perintah Allah, 10 hukum Allah, menyatakan bahwa menghormati hak orang lain merupakan kasih yang sejati. Sebab kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Roma 13 ayat 10. Yang dilarang di sini adalah merampas milik orang lain yang paling berharga. Jadi semua perintah Allah ini dirancang untuk melindungi orang, nyawa mereka dari pembunuh, perkawinan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka dari pezina, harta benda dari pencuri, dan sekarang reputasi mereka dari saksi dusta. Tentu saja nama baik termasuk milik yang paling berharga, sesungguhnya lebih baik daripada perak dan emas, dikatakan di Amsal 22 ayat 1. Konteks dari perintah ke-9 adalah tentu saja sidang pengadilan. Kalau kita lihat konteksnya, ketika hakim dan juri mendengarkan uraian dari jaksa maupun pembela atau pengacara, nasib terdakwa berada di tangan para saksi yang dipanggil untuk bersaksi. Memberi kesaksian palsu secara sadar dan sengaja merupakan pelanggaran yang serius. Dan Yesus bukan satu-satunya terdakwa yang menderita karena saksi dusta. Saksi dusta juga bisa terjadi dalam konteks lain, misalnya di rumah dan tempat kerja. Fitnah merupakan bentuk kesaksian palsu atau dusta, termasuk juga kebenaran yang dengan sengaja dibesar-besarkan atau bahkan diputarbalikkan. Larangan atas saksi dusta menyangkut juga tanggung jawab untuk menjadi saksi yang benar. Bahkan kalau dalam keadaan ekstrim, dusta untuk maksud baik bisa dibenarkan karena merupakan pilihan terbaik di antara yang buruk. Itu tetap merupakan kejahatan. Kata-kata kita harus bisa dipercaya sebagai anak Tuhan, dan terutama kita harus menjadi saksi yang berani bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, perkataan kita ya, kalau dalam Yakobus 3 ada pembahasan tentang lidah. Dengan lidah seorang berkata yang benar, dengan lidah seorang bisa mengutuki orang lain yang diciptakan Tuhan. Dengan lidah seorang bisa memuji Tuhan, tetapi di sisi lain bisa mengutuki orang yang diciptakan Tuhan. Itu tidak benar. Maka firman Tuhan katakan, mari bersaksi yang benar, berkata yang benar, jujur. Berkata kepada orang lain juga dikatakan yang benar, yang jujur. Itulah firman Tuhan yang kita renungkan di malam hari ini. Biarlah kita tidak menjadi saksi dusta, tetapi saksi-saksi yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang jujur dalam Engkau Tuhan. Pribadi yang menghargai setiap kasih-Mu dengan hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat, kiranya Engkau menyertai. Kami dapat istirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali muji muliakan nama-Mu. Mengampuni Tuhan segala kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Amin.